فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan dari bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada bab yang ketiga yang berkaitan dengan memuliakan ahlul Quran dan larangan mengganggu mereka. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله تعالى اكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام للسلطان المقصد. رواه أبو داود وهو حديث حسن. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى masukkan pemuliaan para ahlul Quran. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nas manazilahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menempatkan orang-orang sesuai dengan posisinya masing-masing. Rawahu Abu Dawud fi sunani. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Wal Bazzar fi musnadih, dan Al-Imam Al-Bazzar Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq. Al-Bazzar Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq. Kalau Abu Dawud siapa namanya? Mus'ab Sulaiman ibn al-Ash'ad, kunyahnya Abu Dawud. Ahsanta. Qala al-Hakim Abu Abdullah, Al-Hakim berkata, Abu Abdullah murid dari Al-Imam Ad-Darqutni, dan muridnya juga yang terkenal Al-Baihaqi, murid dari Al-Hakim. Al-Hakim Abu Abdullah berkata fi Ulumil Hadis, dalam kitabnya Ulumil Hadis, huwa hadithun sahih, ini adalah hadis yang sahih dan hadisnya dhaif. Di dalamnya barakallahu fikum terdapat inqita', keterputusan sanad, sehingga An-Nawawi rahimahullahu ta'ala barakallahu fikum menyebutkan hadis ini juga dalam Riyadhus Shalihin, dan beliau jelaskan adanya keterputusan sanad di Riyadhus Shalihin.
Nama barakallahu fikum maknanya sahih. Anzilin nas manazilahum. Tempatkan, posisikan orang-orang sesuai dengan posisinya masing-masing. Orang dewasa perlakukan sebagai orang dewasa. Anak kecil perlakukan dia sebagai anak kecil disayangi. Orang dewasa perlakukan dia sebagai orang dewasa. Orang tua perlakukan dia sebagai orang tua, dihormati, dihargai. Berdasarkan hadis yang telah lalu. Inna min ikramillahi azza wa jal, di antara bentuk pemuliaan, pengagungan Allah azza wa jal adalah ikram di syaibatil muslim. Memuliakan orang tua yang muslim, yang berumur, dimuliakan. Karena barakallahu fikum dia adalah orang yang mulia. Nah, dan siapa barakallahu fikum yang memuliakan orang tua muslim, maka niscaya Allah akan memberikan, akan mengujinya dengan hal yang sama di saat nanti dia tua. Sebagian datang dalam sebagian hadis yang dhaif, dan itu barakallahu fikum adalah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tentunya sesuai dengan jenis amalan seseorang. Allah musta'an. Disebutkan salah satu dari kalangan para a'immah menyebutkan kisah kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Di mana barakallahu fikum anaknya sangat durhaka kepada orang tuanya. Dia caci, dia marahi, bahkan dia pukul orang tuanya sendiri. Hingga suatu saat barakallahu fikum terjadi satu hal, lalu dia pun karena marah, jengkel kepada orang tuanya, mengulangi tindakan kedurhakaannya. Dia caci, dia pukul, bahkan begitu marah dan emosinya dia pun ingin menyeret bapaknya keluar dari rumah. Dia tarik. Lalu bapaknya barakallahu fikum pun berkata kepadanya, "Kif, berhenti. Cukup." Sampai di situ. Anaknya bertanya, "Kenapa?" Dia mengatakan, "Karena saya dulu hanya sampai di sini menyeret bapakku sendiri." Syahid barakallahu fikum, dia mendapatkan perlakuan yang sama dari anaknya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan seseorang. Dia durhaka, maka dia pun didurhakai. Maka siapa yang ingin anak-anaknya berbakti kepada dirinya, berbakti kepada kedua orang tua. Siapa yang ingin agar dia tidak didurhakai oleh anaknya, maka jangan durhaka kepada orang tuanya. Sahih. Karena balasan itu selalu sama dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah. Dan juga barakallahu fikum, hadis yang ada di hadapan kita walaupun dhaif, juga telah datang hadis yang lain yang mendukungnya. Dalam sahih barakallahu fikum, Jarir bin Abdullah al-Bajali al-Akhmasi al-Yamani radhiyallahu anhu datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Saat itu Nabi alaihi salatu wassalam duduk di atas wisadah satu bantalan. Begitu Jarir bin Abdullah masuk, maka Nabi berdiri. Lalu mempersiapkan bantalan yang tadi diduduki oleh Nabi untuk Jarir dan mempersilahkan Jarir duduk di atas bantalan itu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Idza atakum karimul qaumi fa'akrimuhu." Apabila datang kepada kalian orang mulia dari satu kaum, maka muliakanlah dia. Apabila datang kepada kalian orang mulia dari satu kaum, maka muliakanlah dia. Ini menunjukkan barakallahu fikum, hendaknya kita memposisikan orang-orang sesuai dengan posisinya. Menghargai dan menghormati siapa yang pantas untuk dihargai dan dihormati. Dan siapa yang ingin dihargai dan dihormati, maka hendaklah dia menghargai menghormati orang lain. Kama tudinu tudan, sebagaimana kamu berbuat maka kamu akan dibalas. Wa an Jabir radhiyallahu anhu. Dan yang diinginkan oleh An-Nawawi rahimahullah di sini barakallahu fikum adalah anzilin nas manazilahum, posisikan manusia sesuai posisinya. Ahlul Quran hendaknya diposisikan sebagai orang yang pantas untuk dimuliakan karena mereka adalah orang-orang mulia di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina ar-rajulaini min qatla Uhud. Bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara dua orang dari korban-korban perang Uhud. Karena yang terbunuh dari kaum muslimin 70-an orang. Dan tentu barakallahu fikum memberatkan untuk menggalikan kuburan
masing-masing satu orang untuk kuburannya masing-masing. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini barakallahu fikum, di antara hikmah kejadian itu adalah tidak masalah dan tidaklah mengapa untuk menjadikan satu liang lahat beberapa orang di dalamnya. Seperti kejadian-kejadian yang terjadi sekarang ini. Banjir Libya, gempa di Maroko, yang menelan korban ribuan. Sebagaimana halnya barakallahu fikum tsunami di Palu, dan sebelumnya tsunami di Banda Aceh yang menelan korban ratusan ribu. Subhanallah. Dan hal ini pernah ditanyakan kepada Syekhuna Yahya bin Ali hafizahullah. Bagaimana kiranya kalau kita harus menguburkan mayat-mayatnya kaum muslimin? Jumlahnya banyak sekali. Siapa yang mau galikan kubur? Ratusan ribu. Apakah boleh untuk kita galikan dengan menggunakan ekskav? Lalu barakallahu fikum dimasukkan mayat yang banyak. Beliau mengatakan kalau memang tidak memungkinkan diperlakukan dengan cara baik karena dikhawatirkan semakin parah dan semakin busuk mengganggu yang hidup, maka tidak masalah. Dalilnya adalah hadis yang akan kita baca ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an? Siapakah di antara kedua orang yang akan dimasukkan dalam lahat tersebut yang lebih banyak hafalan Qur'annya? Fa idza ushira ila ahadihima, apabila ditunjukkan kepada beliau salah satu dari keduanya bahwa si fulan yang lebih banyak hafalannya, qaddamahu fil lahdi, maka Nabi alaihi salatu wasallam lebih mengkedepankan orang yang hafal itu di dalam liang lahat. Kemudian yang kurang hafalannya ditaruh di bagian belakangnya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini dalil bahwasanya para penghafal Al-Qur'an tempatnya selalu dikedepankan. Sebagaimana di waktu sholat yang menghafal Al-Quran yang mengimami, maka demikian juga di saat mereka mati, yang menjadi di depan adalah penghafal Al-Quran. Dan ini dalil bahwasanya orang-orang yang menghafal Al-Quran mukarram fid dunya wal akhirah. Mereka adalah orang yang mulia dunia dan juga akhirat. Nah, dan di antara hikmahnya barakallahu fikum, sekiranya kalian tersebut kurang dalam, maka yang menghafal Al-Quran lebih terjaga dan terlindung dari galian anjing ataupun binatang buas, lihat pemakan bangkai lainnya. Yang dimakan duluan yang mana? Yang kurang hafalan Qurannya. Kalau digat sama anjing, barakallahu fikum, jasadnya yang kurang hafalannya yang duluan dimakan anjing. Yang mungkin dibawa lari sama anjing. Jasadnya yang satunya barakallahu fikum lebih terjaga. Nah, so, kalau kiranya barakallahu fikum ada yang tidak sengaja gali kuburannya, maka jasadnya yang kena cangkul pertama siapa? Yang kurang hafalannya. Pasti ada ternyata. Aman dapatnya. Terlindung. Dan ini barakallahu fikum di antara hikmah dikedepankannya para penghafal Al-Quran agar mereka lebih terjaga. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah azza wa jalla berkata, man adali waliyan faqad adanani bil harb, dalam riwayat adantuhu bil harb, siapa yang mengusik waliku, orang dekatku. Dan telah datang dalam sebagian hadis, inna lillahi ahluna minan nasi wa khas, inna lillahi ahluna minan nas, sesungguhnya Allah memiliki orang-orang dekat dari kalangan manusia. Maka Nabi ditanya, manhum ahlullah, siapakah orang-orang dekatnya Allah itu? Nabi mengatakan, ahlul Quran, para penghafal Al-Quran. Hum ahlullahi minan nasi wa khassatuh, mereka adalah orang dekat Allah dari kalangan manusia dan juga orang-orang istimewanya. Sementara wali adalah orang yang dekat dan dicintai oleh Allah. Man adani waliyan, siapa yang mengusik, mengganggu, menyakiti waliku, faqad adantuhu bil harb, maka aku umumkan peperangan kepadanya. Subhanallah. Mereka adalah orang yang dijaga oleh Allah dan dibela oleh Allah. Innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu, sesungguhnya Allah akan memberikan pembelaan kepada orang-orang yang beriman. Dan para penghafal Al-Quran khassatul mu'minin, orang istimewa dari kalangan kaum mukminin. Wa thabata fi sahihain anhu, dan juga telah sabit dalam sahihain dari Abi Hurairah, annahu qala, bahwasanya Nabi berkata,
dan yang benar hanya diriwayatkan oleh Muslim. Dan ini menunjukkan barakallahu fikum An-Nawawi rahimahullah menulis kitab ini dari hafalannya. Sebagaimana beliau menulis Riyadhus Shalihin dari hafalannya. Sekali lagi barakallahu fikum, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Imam An-Nawawi menulis kitab ini melalui hafalannya. Terbukti ada sedikit kekeliruan. Sebagaimana barakallahu fikum beliau menulis Riyadhus Shalihin yang jumlahnya 1800 hadis lebih dari hafalannya. Nah, dan para ulama barakallahu fikum berberkah ilmunya. Walaupun tidak merujuk, lebih banyak benarnya. Yang salahnya cuma dia dapatkan satu dua. Di antaranya ini. Beliau katakan dalam Sahihain, dan yang benar hadis ini dalam Sahih Muslim saja. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, sebagaimana An-Nawawi sendiri sebutkan hadis ini dalam Riyadhus Shalihin, dan beliau katakan rawahu Muslim. Annahu qala man shalla subha, siapa yang salat subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka dia mendapatkan penjagaan Allah. Fala yatlubunnakumullahu ta'ala bi syai'in min zimmati, maka Allah tidak akan menuntut kepada kalian dari penjagaannya sedikit pun. Kalau Allah berikan pemeliharaan, penjagaan, Allah tidak butuh adanya balasan dari itu. Dan orang yang melaksanakan salat subuh mendapatkan penjagaan itu. Wa anil imamainil jalilain Abi Hanifah wa Syafi'i, dan diriwayatkan dari dua imam yang mulia, Abu Hanifah dan Syafi'i rahimahumullah, qala illam yakun al-ulama awliya'ullah falaysa lillahi wali. Kalau para ulama bukan wali-wali Allah, maka Allah tidak punya wali lagi. Maka Allah tidak akan punya wali. Menunjukkan barakallahu fikum para ulama hendaknya ditaati dan dituruti. Para ulama memiliki kedudukan dan juga posisi yang hendaknya ditempatkan pada mereka. Nah, bukan berarti taklid, tapi barakallahu fikum menghormati dan menghargai para pewaris Nabi alaihi salatu wassalam. Falaysa lillahi wali. Kalau bukan para ulama sebagai wali Allah, maka Allah tidak punya wali. Wa qala al-Imam al-Hafiz Abu al-Qasim Ibnu Asakir rahimahullah, berkata al-Hafiz Abu al-Qasim Ibnu Asakir rahimahullah, i'lam ya akhi waffaqana Allah wa iyyaka limardati, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepada aku, kepada kami dan juga kamu terhadap apa-apa yang Allah ridhai. Waj'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih, dan menjadikan kita di antara orang yang takut kepada Allah dan bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan. Anna luhumal ulama'i masmumah, bahwa dagingnya para ulama itu beracun. Wa 'adatullahi fi hatki astari muntaqsihim ma'lumah, dan kebiasaan Allah dalam membongkar tirai-tirai orang-orang yang melecehkan para ulama adalah hal yang dimaklumi. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bisalbi balahu Allah Ta'ala qabla mautihi bi mautil qalb, dan bahwasanya siapa yang melepaskan lisannya mencerca para ulama, Allah akan memberikan ujian kepadanya sebelum dia mati dengan kematian hati. Dan apalagi penyakit yang lebih parah daripada matinya hati. Falyahdharil ladzina yakhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi urusannya, yaitu agamanya. An tusibahum fitnah, dia tertimpa dengan satu fitnah. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ayyu fitnatin asyaddu minasyirk. Fitnah apalagi yang paling parah dibandingkan kesyirikan? Au yusibahum 'adzabun alim, atau dia akan terkena siksaan yang pedih. Dan maksud Al-Imam An-Nawawi mendatangkan ayat dan juga ucapannya Ibnu Asakir bahwa di antara para ulama adalah para penghafal Al-Qur'an. Dan para penghafal Al-Qur'an adalah di antara wali-wali Allah. Maka hendaklah hati-hati dan waspada dari melecehkan, meremehkan dan menyakiti wali-wali Allah, karena siapa saja yang tidak berhati-hati dari hal tersebut bisa saja dia terkena dengan fitnah atau tertimpa siksaan yang pedih. Dan ini barakallahu fikum selesai bab yang ketiga.